Ini adalah contoh tampilan akun SSCSN kita ketika kita tidak lulus seleksi P3K Guru Pascasangga. Kemudian untuk tampilan yang prasangka seperti ini ketika kita tidak lulus. Selanjutnya ketika kita melihat hasil rekapitulasi kelulusan yang diumumkan oleh masing-masing instansi, tampilannya seperti ini. Kita TL atau tidak lulus. Dan hal ini nanti tetap akan bisa saja terjadi pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira apa saja 5 penyebab ketika nanti kita tidak lulus ya untuk seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini. Dan kira-kira bagaimanakah strategi kita untuk P1, P2, P3 dan juga P4 agar kita bisa lulus pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, yang menyebabkan kita nanti tidak bisa lulus di seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk yang pertama, itulah ketika teman-teman tidak bisa resume pendaftaran ya pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita kutip dari alur seleksi P3K Guru tahun 2023, nantinya di sini nanti akan menggunakan akun SSCSN. Ini nanti teman-teman P1 kita harus login kembali ya ke akun SSCSN. Kemudian kalau misalkan kita nanti mendapatkan notifikasi penempatan, kita bisa melanjutkan pendaftaran. Dan selanjutnya sama halnya dengan teman-teman P2, yaitu P2 atau THK2 nanti yang sudah punya akun, ini kita tinggal login saja. Bagi yang belum punya akun, kita membuat akun baru. Kemudian sama halnya dengan teman-teman P3 atau guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, nanti kita login atau membuat akun di SSCSN. Selanjutnya juga untuk teman-teman pelamar umum, ini nanti kita juga login atau membuat akun ke sscsnbkn.go.id. Nah, setelah nanti kita membuat ataupun juga login ke akun SSCSN kita, maka nanti akan disinkronkan yaitu dari data kualifikasi S1 atau D4 kita. Jadi nanti akan disinkronkan yaitu data dari kelulusan kita di Pendikti yang sudah kita verify di Info GTK, dari ijazah yang kita miliki, ini nanti apakah sesuai dengan formasi mata pelajaran yang dibuka di Pemda kita ataukah tidak. Nah, nanti akan disesuaikan yaitu ada 2 opsi, yaitu dari ijazah kemudian juga dari sertifikat pendidik teman-teman, bagi teman-teman yang punya sertifikat pendidik. Jadi nanti kalau misalkan kita ini dari ijazah yang kita miliki, kemudian di daerah kita buka formasi sesuai dengan ijazah kita, maka nanti kita akan bisa melanjutkan pendaftaran seperti ini. Ini adalah contoh untuk teman-teman P1 ketika terbaca seluruh datanya instansi kita, kemudian untuk jabatan yang dibuka di daerah kita, kemudian adalah untuk prodi pada dapodik kita terbaca, sehingga di sini kalau misalkan ijazah kita linear dengan formasi yang dibuka, ini nanti kita bisa melanjutkan pendaftaran. Misalkan untuk teman-teman P1 ini nanti kita akan mendapatkan penempatan seperti ini, kita lanjutkan sampai dengan tahap resume. Nah, selanjutnya sama halnya dengan P3, ini nanti kalau misalkan masih ada formasi, nanti kita bisa melanjutkan ya untuk pendaftarannya. Nah, berikutnya ini sebaliknya, kalau misalkan tidak ada formasi atau mungkin juga formasi di daerah kita ini sudah habis, maka nanti kita tidak akan bisa resume. Dan contohnya adalah yang seperti ini. Nah, misalkan di sini kita itu adalah tidak bisa resume ya, dikarenakan mungkin di sini formasi di daerah kita ini memang nggak buka formasi. Kalau misalkan nggak buka formasi, itu kan otomatis sama halnya di daerah kita itu tidak menyelenggarakan pendaftaran P3K ya di tahun ini. Kemudian kalau misalkan formasi kita udah habis untuk penempatan P1 misalkan, atau mungkin juga formasinya cukup sedikit sehingga kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran, ini nanti P1 nggak bisa lanjut pendaftaran. Sama halnya dengan P2, ini adalah ada tulisan mohon maaf, informasi di instansi Anda ini sudah nggak tersedia, sehingga kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran dan kita nggak bisa resume. Sama halnya dengan teman-teman pelamar umum pun juga seperti itu, yaitu formasi untuk pelamar umum tidak dibuka di daerah Anda, sehingga kita nggak bisa resume. Jadi nanti penyebab pertama itu adalah ketika teman-teman nggak bisa resume, otomatis kita nanti kembali nggak akan bisa lulus ya si seleksi P3K Guru tahun 2023 ini.
Dan kemudian untuk penyebab yang kedua itu adalah instansi kita ini tidak membuka formasi, teman-teman. Nah, kalau misalkan di tahun ini di instansi kita nggak buka formasi sama sekali, maka di sini nanti sama halnya di daerah tersebut itu tidak akan mengadakan pendaftaran P3K Guru ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya baru saja rilis dulu, yaitu dari Pan-RB, ini adalah daftar instansi yang tidak membuka formasi. Namun semoga saja dengan adanya rakor yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Panselnas, nanti formasi dibuka kembali ya, karena untuk pembukaan formasi ini diperpanjang informasi terbaru. Nah, nanti kalau misalkan tetap di instansi kita ini nggak buka formasi, maka nanti kondisi akun kita ketika login nanti kita nggak bisa lanjut untuk melakukan pendaftaran. Kemudian untuk penyebab yang ketiga, yaitu kita itu kalah urutan penempatan dikarenakan formasinya ini sudah habis. Nah, kira-kira ini bagaimanakah maksudnya? Nah, di sini teman-teman, nantinya untuk formasi yang dibuka pada masing-masing instansi kita nanti akan difilter seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita melihat untuk urutan penempatan P3K Guru di tahun 2023 itu adalah diurutkan mulai dari P1 untuk penempatan P1, yaitu yang sudah lulus passing grade. Ini nanti juga akan diurutkan dari prioritasnya dari THK 2, kemudian setelah itu negeri, kemudian PPG dan juga swasta. Jika masih ada formasi, maka akan diberikan untuk penempatan THK 2. Jika masih ada formasi, diberikan untuk P3. Jika masih ada formasi, dibuka seleksi untuk teman-teman pelamar umum. Nah, di sini kalau misalkan saya posisinya misalkan di sini ya, saya ini adalah merupakan guru swasta misalkan. Kemudian saya ini adalah ijazahnya guru PJOK. Nah, sebenarnya di instansi saya di sini membuka formasi PJOK. Namun formasi PJOK yang dibuka untuk SD ini hanya ada 25, namun di sini ada THK 2 sejumlah 4, kemudian guru non ASN yang lulus PG ini sejumlah 21. Sehingga karena formasinya udah habis, maka di sini nanti untuk lulusan PPG yang dari P1, guru swasta dari P1 termasuk P2, P3, pelamar umum, ini nanti kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan kita sudah kalah dalam hal penempatan ya untuk urutannya. Inilah untuk penyebab yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk penyebab yang keempat, yaitu kita kalah perankingan ya, sehingga kita tidak bisa maju ke tahap wawancara, teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk urutan penempatan adalah seperti ini memang. Dan selanjutnya di sini nanti untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 ini agak berbeda dengan di tahun sebelumnya, yaitu di sini nanti ini adalah khusus untuk teman-teman selain P1 ya, selain P1. Nah, di sini nanti untuk teman-teman dari P2, kemudian P3 dan juga P4, di sini nanti setelah teman-teman mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT, maka nanti di sini akan ada seleksi wawancara ya. Dan di sini seleksi wawancara ini adalah hanya diambil yaitu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Sehingga di sini nanti kalau misalkan kita itu mendapatkan nilai yang cukup sedikit, maka nanti kita nggak bisa ya untuk bisa melanjutkan pendaftaran di sana. Misalkan di sini untuk guru kelas SD jumlah dalam satu instansi ini ada 75. Kemudian dikurangi dari ini. Nah, selanjutnya nanti dari sisa formasi ini nanti akan dikalikan sejumlah 3. Jadi sama halnya dengan seleksi CPNS yang dulu diselenggarakan di tahun 2019-an ya. Jadi nanti kalau misalkan sisa formasi dalam satu kapan itu hanya ada 3, sehingga nanti di sini akan dikalikan 3 ya. Nah, nanti yang bisa maju ke seleksi wawancara ini adalah 3 dikali 3, berarti di sini ada 9. Selanjutnya di sini adalah 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi. Sehingga dari 9 ini yang maju wawancara, namun nanti akan diambil 3 juga ya. 3 ini yang akan mengisi formasi ini. Sehingga yang 6 ini nanti kita ya tidak lulus ya, teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang nilainya sedikit ya, ini adalah nanti diambil nilai tertinggi dari 3 kali jumlah kebutuhan untuk nanti bisa maju ke dalam sesi wawancara. Dan selanjutnya untuk yang terakhir atau yang kelima, yaitu yang membuat kita nggak bisa lulus, ini adalah ketika teman-teman tidak memiliki jam mengajar atau tidak memiliki beban mengajar yang ada di Dapodik.
Nah, ketika kita mengajar jadi guru honorer namun kita di sana terjadi kelebihan guru, maka di sini kita nggak masuk kan di Dapodik, sehingga nanti terbaca kita nggak akan bisa ditempatkan di sana. Nah, di sini ini adalah untuk contohnya. Nah, ini kalau ini masih ini tuh masih untung ya kalau misalkan ini. Jadi saat ini kita perlu perhatikan untuk pembagian tugas guru dalam proses mengajar. Tentunya di sini bukan hanya di atas lembar kertas saja, namun juga tersinkron dari Dapodik. Dikarenakan Dapodiklah itu nanti yang akan ditarik datanya untuk nanti disinkronkan dengan akun SSCSN kita. Nah, di sini misalkan seperti ini ya. Kalau ini saya ini misalkan posisi saya ini di peserta nomor 6 misalkan. Nah, di sini saya sebagai guru honorer, kemudian di sekolah saya ini saya memiliki beban ya, beban mengajar, yaitu sebagai guru kelas. Ini adalah saya mengajar kelas ini dan saya punya jam. Maka di sini nanti terindikasi kekurangan jumlah guru berapa ini, yaitu kekurangan jumlah guru ini ada 1, kemudian 2, kemudian 3 kan, berarti guru kelas kurang 2, kemudian guru PAI kurang 1, dikarenakan ini sama-sama masih honorer. Nah, sehingga kalau misalkan kita bertempatkan di sekolah yang seperti ini kondisinya, maka kita nanti bisa sangat aman. Artinya nanti kita kemungkinan akan mendapatkan formasi ya di sekolah kita, dikarenakan kita masih butuh untuk di sekolah kita ini. Namun kalau misalkan di sini seluruh gurunya ini sudah PNS, kemudian kita posisinya di sini kita nggak punya jam mengajar sama sekali, maka nanti kasusnya seperti ini. Nah, seperti yang ada di sini misalkan ya, ini contoh 1. Ini adalah untuk pemenang yang kedua ini misalkan, yaitu dia itu ditempatkan di sekolah induknya karena di sana masih terdapat kebutuhan. Nah, di sini kebutuhannya ada 1, ini honorer ada 1, sehingga di sini masih ada lowong 1 ini, maka beliau ini bisa ditempatkan di sekolah A. Beda halnya dengan di sekolah B ya. Ini adalah kebutuhannya 1, ASN-nya sudah ada, honorernya 1. Namun di sini nggak bisa ditempatkan di sini karena nggak punya jam. Maka honorer ini nggak bisa ditempatkan di sini, makanya di sini dipindahkan ya, dipindahkan ke sekolah C, yang mana di sana itu tidak ada guru honorernya. Jadi guru honorer dari sini dipindahkan ke sini. Nah, kalau misalkan di sini di instansi kita di sekolah lain itu masih ada kebutuhan dan tidak menggeser guru induk di sana, maka kita bisa ditempatkan di sekolah lain. Namun beda halnya dengan kasus yang terakhir ini. Nah, kalau misalkan yang terakhir ini misalkan inilah menurut ilustrasi di seleksi tahun 2023. Ini adalah contohnya di sini kita masuk yang ini ya. Nah, ini. Nah, di sini nanti untuk pemenang akan diturunkan ke peringkat yang berikutnya, dikarenakan di sini kita terjadi kelebihan guru ya, teman-teman. Ya, ada kebutuhannya 1, kemudian di sini honorer 1, kelebihan guru, sehingga di sini kita tidak bisa ditempatkan di sini. Kita ditempatkan di sekolah lain juga nggak bisa, dikarenakan di sana sudah ada guru honorernya. Nanti khawatirkan akan menggeser, kemudian ditempatkan sekolah lain juga nggak ada. Jadi untuk posisi yang paling aman ini adalah ketika kita memiliki beban mengajar atau jam mengajar yang ada di sekolah kita dan itu tercatat di Dapodik. Itulah untuk 5 penyebab yang nanti bisa menyebabkan kita ini adalah tidak lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Tentunya dari 5 hal ini teman-teman memiliki hemat pikir sendiri, kira-kira bagaimanakah strateginya kan untuk nanti supaya kita itu terhindar dari 5 penyebab yang mengakibatkan kita nanti tidak bisa lulus ya pada seleksi tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.